Dengar kami rasakan semangatnya, bersama kita membangun asa, mengajar, berbagi, menyebar cahaya. Podcast PJ ini menyapa. Mari bersama terus berkarya. Podcast PJ ini selalu ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini PGMI menyapa telah dihadiri salah satu wanita yang sangat luar biasa sekali. Nah, teman-teman di rumah pasti akan menyimak video ini dengan seksama. Karena apa? Tentunya banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan emansipasi wanita, pendidikan, terus psikologi gitu, manajemen ya, dan keagamaan. Nah, kali ini PGMI menyapa telah menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa. Mari kita sambut. Di sini ada Mbak Wahyuni Sawati Mafruha. Maaf. Tak ulangi aja yo. Ya, okay. Mungkin lebih jelasnya tentang nama, kelahiran, lulusan mana begitu. Kenapa mau ikut di PGMI menyapa ini begitu ya. Kita langsung saja tanya tentang biografi beliau begitu. Oke, selamat malam Mbak Wahyu atau Kak Wahyu atau panggilannya apa nih? Nisa, Kak. Kak Jangan Nisa. Oke. Kak Nisa. Oke. Nah, Kak Nisa, boleh saya tanya mungkin pertama-tama nih Kak Nisa ini dari mana, terus profil tentang pendidikannya seperti apa, supaya nanti kita sama-sama bahwa percakapan ini ada manfaat buat teman-teman. Oke, baik. Oke, bisa bicara dengan kamera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Wahyuni Sawati Mafruha. Biasa dipanggil Nisa, boleh dipanggil Kak Nisa nggak apa-apa. Saya asli Purwokerto, lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1092. Kita seumuran. Saat ini saya sedang menjalani studi doktoral di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di program studi Islam. Kebetulan saya di sini kuliah di bawah naungan beasiswa Kementerian Agama yang berkolaborasi dengan LPDP atau biasa kita kenal dengan beasiswa Indonesia Bangkit. Oke. Bentar lagi beasiswa Indonesia Bangkit akan buka pada bulan Mei 2025. Buat teman-teman yang yang pengen kuliah tapi menggunakan beasiswa Indonesia Bangkit, segera dipersiapkan pada bulan Mei tahun 2025. Oke. Seperti itu. Ya. Apalagi? Nah, kalau saya tanya nih tentang pendidikan, berarti S1, S2, S3 gitu. Jadi calon dokter nih. Nah, Insyaallah. Insyaallah. Nah, kalau sebelumnya itu kuliah di mana sih sebelum di UIN gitu? Oke, sebelumnya saya kuliah S1 di UIN Purwokerto atau yang sekarang kita kenal dengan UIN Saizu Purwokerto. S2-nya juga saya di UIN Purwokerto, lalu S3-nya saya baru di sini di UIN Yogyakarta. Oke, kenapa memutuskan untuk cari beasiswa di UIN gitu? Oke, ini sebetulnya ada cerita nih Mas, ada cerita yang mungkin agak panjang begitu ya. Kenapa saya lalu kemudian memutuskan untuk kuliah di sini? Itu karena yang pertama sebetulnya saya inginnya S1, S2 sudah cukup. Apalagi ketika sudah menikah, lalu kemudian punya anak. Itu kayaknya I think that's all gitu. Kayaknya sudah deh, kayaknya nggak mungkin kuliah lagi karena ketika punya anak perempuan begitu repot sekali gitu. Apalagi saya bukan tipikal yang hidup bersama orang tua, saya langsung mandiri bersama suami. Jadi hidup sendiri begitu. Jadi kayaknya nggak mungkin S3. Tapi pada suatu hari Mas, saya guru SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya guru agama, pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Purwokerto yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Saya aktif di berbagai kegiatan, khususnya kegiatan yang sekiranya itu mengerahkan siswa-siswi saya untuk berkarya. Khususnya berkarya dalam pembuatan film pendek atau short video. Terus saya senang sekali mengajak siswa-siswi saya buat berkarya, bagaimana caranya kita bisa berkarya
membuat short video atau film pendek. Nah, suatu hari ada lomba, Mas. Ada lomba dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Lombanya untuk guru, untuk mahasiswa, dan untuk siswa. Lombanya tentang moderasi beragama. Oke. Short video tentang moderasi beragama. Nah, saya mengikuti, Mas. Saya mewakili guru agama. Saya mengikuti, lalu saya karena sudah hobi dan saya sangat menyukai sekali pembuatan video pendek, apalagi temanya moderasi beragama. Wah, gampang nih gitu. Moderasi beragama waktu itu sedang digaung-gaungkan sekali sama Kementerian Agama. Lalu saya buat videonya cuma 60 detik. Saya buat hanya 1 jam 2 jam syuting bersama 3 orang. Setelah itu selesai, setelah itu kita submit video tersebut. Lalu 1 bulan kemudian saya benar-benar sudah tidak ingat lagi, kayak tidak menunggu kabarnya bagaimana, seperti apa. Yang penting sudah berkarya ya sudah begitu. Kayak ya sudah plong, sudah berkarya. Tiba-tiba 1 bulan kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia menelpon saya. Oke. Ternyata ada panggilan buat hadir di malam penganugerahan bersama Bapak Menteri Agama dan beserta jajarannya. Saat itu saya datang, padahal saya baru melahirkan. Saya melahirkan waktu itu jahitan masih basah sekali, anak juga masih merah, masih nggak enak badan seperti itu. Tapi karena ini panggilan dari Kementerian Agama, jadi saya lakuin. Saya berangkat seorang diri ke Jakarta. Saya pikir saya paling juara 5 atau juara berapa gitu ya. Gak mungkin lah saya juara 1. Apa sih saya gitu. Saya pikirnya kayak gitu. Ternyata saya didudukan di kursi yang tempat the winner itu ada di situ gitu. Nomor 1 guru gitu. Mbak, nanti kalau juara 1 tingkat nasional dari SMA Negeri 2 Purwokerto, silakan maju ke depan langsung ke stage ya Mbak gitu. Loh, saya kaget loh, saya juara 1 gitu. Ternyata juara 1. Lalu dipanggil ke atas, kita naik panggung, ada beberapa artis gitu. Terus Pak Menteri Agama tanya, udah S2 gitu Mas. Terus saya bilang saya sudah S2. Oh sudah S2, mau S3? Aduh Pak gitu, saya gitu. Di panggung persis. Saya baru lahiran, anak saya juga masih kecil banget, masih merah gitu. Saya belum kepikiran buat S3 gitu. Kayaknya gimana gitu S3. Akhirnya dipanggil di panggung tuh. Iya, dipanggil di panggung sama MC-nya buat ke atas panggung ke stage. Terus Bapak Menteri Agama yang berikan reward langsung ke saya Mas. Uang tunai, kemudian piagam, kemudian piala seperti itu. Lalu ditanyain sudah S2 gitu. Mungkin saya kelihatannya masih S1 gitu kali ya. Ini pasti baru lulusan S1 nih gitu. Sudah Pak, saya sudah S2 gitu. Terus mau S3 nggak gitu. Waduh, saya bilang begitu kan Mas. Ini baru, S3 gimana dunia ini, punya anak aja repot gini, baru lahiran, jalan aja susah karena saya sesar kan. S3 saya baru lahiran Pak. Saya akhirnya jujur saya baru melahirkan. Terus, wah baru melahirkan, selamat ya Ibu. Iya. Mau S3 nggak? S3 mahal, saya bilang gitu. S3 mahal Pak gitu. Terus enggak, kita biayain semuanya gitu. Hah? Ya Allah, saya di situ langsung nge-freeze gitu loh Mas. S3 dibayarin, maksudnya saya dibayarin Pak gitu S3. Iya, nanti kami yang membiayai S3-nya Ibu. Oke? Kalau mau langsung menghubungi tangan kanan saya. Saya langsung ditunjukkan ke tangan kanan beliau. Oh iya. Oke gitu. Iya Pak, nanti Pak. Itu antara saya iya enggak ya gitu. Karena gimana sih perempuan ya mbak-mbak semua kalau habis lahiran tuh perempuan kayaknya harus di rumah terus, kayaknya harus ngurus rumah, gimana nanti suami nggak ada kita, kayak gitu-gitu. Perempuan tuh rata-rata kalau udah menikah seperti itu gitu. Lalu saya mikir ya udahlah, pikir carry gitu, saya pikir belakangan aja deh mau di apa enggak, yang penting baik Pak, saya gituin dulu. Terus udah akhirnya saya menemui bapak yang ditunjukkan tadi. Bapak, saya Wahyuni Sawati Mafruha yang tadi ke stage disuruh menemui Bapak sama Pak Menteri Agama gitu. Oh yang tadi ya, yang mau S3 ya. Iya, saya dengar S3 aja masih gitu Mas. Iya gitu. Oke, save nomor saya ya gitu. Lalu kita biasa WA-an, kita biasa kotak-kotakan untuk membahas mengenai S3 beasiswa tersebut. Nah kalau kita lihat dari perjalanan
Kak Nisa ini ya kan. Bukan berarti dari kementerian itu mau memberikan secara cuma-cuma gitu kan. Tetapi dilihat dari track recordnya memang Kak Nisa ini adalah wanita yang berprestasi, mandiri itu. Jadi secara kualitas sudah dibuktikan dari mengikuti lomba dan memberikan juara untuk mengharumkan salah satunya ya di SMK 2 Purwokerto itu, sehingga memang SMA Negeri 2. SMA 2 Negeri Purwokerto. Jadi patutlah nanti dari kementerian itu memberikan reward yang luar biasa. Tapi akhirnya diambil ya kan keputusannya. Akhirnya diambil, tapi 2 tahun kemudian Mas. Oke. Karena saya menunggu anak saya besar dan tidak menyusui. Oke, jadi masih tahap untuk berpikir 2 tahun itu ya? Iya betul, karena saya pengen all out waktu saya buat anak saya, apalagi tentang menyusui gitu. Itu harus banget sih. Oke, nah tadi kalau sedikit saya simak gitu, Kak Nisa bilang kalau wanita itu kalau sudah jadi istri atau punya keluarga ya sudah di rumah aja gitu. Tapi nyatanya yang di depan saya gitu nggak sesuai dengan apa yang diomongkan juga ya. Ternyata ya akhirnya diambil, berani merantau, berani mencari gelar doktoralnya begitu. Nah sekiranya nih supaya menjadi pembelajaran untuk teman-teman wanita juga yang lain gitu, dari kisah Kak Nisa sendiri mungkin punya kisah inspiratif untuk kaum wanita atau mahasiswa yang di luar sana gitu. Kalau pendidikan itu memang penting begitu. Yeah. Gimana? Iya betul. Dari satu cerita itu tadi sebetulnya ada hal penting yang ingin saya sampaikan, meskipun itu mungkin sederhana. Jadi begitu yang saya miliki waktu itu, saya hanya memiliki HP Oppo Mas. HP Oppo Reno 2F. Saya masih ingat banget, sebagai guru saya belum punya kamera yang bagus gitu, belum punya perangkat yang oke buat editing. Tapi saya punya kesenangan dan hobi dan sangat mencintai editing video. Jadi saya seneng banget ngedit pakai, waktu itu pernah Filmorago, pernah juga yang lain, terus pernah CapCut. Nah, waktu membuat video itu saya mengedit menggunakan aplikasi CapCut yang ada di HP saya, HP Oppo Reno 2F. Ibarat kata kayak ya ala kadarnya gitu Mas, kayak apa yang saya miliki, kekurangan yang saya punya, yang walau hanya segini doang akan saya maksimalkan jadi sebuah karya. Saya begitu. Walaupun itu tingkat nasional judulnya, pokoknya yang saya miliki hanya itu. Saya akan mengoptimalkan itu untuk berkarya gitu. Oke. Saya menunjukkan itu ke suami, saya ngedit begitu Mas. Ternyata juara 1 gitu. Oke. Artinya begini ya. Kalau saya simpulkan, walaupun kita di tengah keterbatasan sarana, fasilitas, tapi saat kemampuan itu ada, ya rutinitas, konsistensi gitu, akhirnya bisa membuahkan hasil. Lama kelamaan akan ada hasilnya gitu ya. Iya betul banget Mas, betul banget. Nah ini akan menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang di rumah juga sebenarnya. Kalau kita ngomongin tentang pendidikan itu, belajar dimanapun selama ada kemampuan, hasilnya bisa kita nikmati begitu. Nah Kak Nisa sendiri nih, mungkin ada yang penasaran sih gitu. Guru kok doktoral gitu? Apakah nanti guru ini akan bergelar seperti doktor begitu yang ngajar di SMA begitu, atau akan berada di kampus gitu? Saya boleh tanya sebelumnya ya? Mohon. Boleh. Bisa flashback nih. Sebelumnya sudah berapa tahun mengajar dan statusnya apa nih? Pegawai negeri sipil atau honorer? Oke, baik. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Purwokerto selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun saya sebagai pegawai provinsi. Jadi guru provinsi di bawah naungan provinsi. Honorer tapi yang sudah memiliki NUPTK. Dan gajinya bukan dari gaji komite tapi dari provinsi langsung, Provinsi Jawa Tengah. Sebetulnya sangat tidak nyambung ketika guru SMA lalu kuliah doktoral gitu. Karena kepala sekolahnya aja S2 gitu. Hanya MPD. Masa gurunya doktoral gitu, kayak
kurang apa ya Mas, kurang jalannya kurang tepat sih. Biasanya kalau guru ya cuman sampai MPD sih gitu. Waktu saya mau pergi ke sini, saya izin untuk S3 di sini, kepala sekolahnya mengatakan, Mbak, nanti ketika lulus apa ya mau balik ke sini? Apa yang nggak eman-eman gelar doktornya gitu. Begitu Pak kepala sekolahnya. Pak, iya sih Pak. Saya sebetulnya tipikal orang yang saya pernah mengajar di MI Mas. Ya. Karena dulu saya guru PGMI. Maksudnya saya kuliah di PGMI S2. Saya ngajar MI di MI Negeri Purwokerto yang sangat saya cintai dan saya banggakan banget. Berapa tahun Bu di MI? 1 sampai 2 apa ya? Kurang lebih 1 sampai 2 tahun, cuman sebentar. Karena sebetulnya saya cuman pengen merasakan bagaimana ngajar seperti itu. Bagaimana sih ketika saya ngajar tuh seperti apa. Lalu saya mencoba untuk menjadi guru MI. Setelah bisa saya rasakan, saya harus naik stage lagi. Wah, saya harus berani keluar dari guru MI dan saya mencoba buat menjadi guru SMA. Saat itu ya Mas, ini motivasi juga buat cewek-cewek, buat para perempuan semuanya. Saat itu SMA Negeri 2 Purwokerto itu sedang mencari guru besar-besaran untuk 5 mata pelajaran, biologi, matematika, bahasa Inggris, BK, dan PAI kalau tidak salah. Ada 5 mapel, 5 guru mapel yang dicari. Dan untuk PAI Mas, itu yang dicari diutamakan laki-laki. Iya. Tapi saya daftar aja karena saya tahu ini SMA favorit, SMA keren banget di Purwokerto, saya harus daftar gitu. Saya mencoba daftar, ternyata benar lawan saya 100 sekian laki-laki gitu, laki-laki semua. Perempuannya cuma 2 orang, saya dan mbak siapa gitu, saya lupa. Ternyata yang dipilih saya Mas. Beberapa ujian, 1, 2, 3 ujian tulis, wawancara, micro teaching, ternyata yang dipilih wanita. Itu ingin membuktikan ke teman-teman perempuan semuanya bahwa mau wanita mau laki-laki, kalau kamu punya skill, punya kemampuan, gas saja terus gitu. Nah kayaknya ini jadi provokator buat wanita-wanita yang lagi nonton di rumah gitu ya. Nah tapi inspiratif sekali begitu. Nah setidaknya ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan lagi nih. Terkait tentang beasiswa gitu. Nah nanti apakah setelah lulus dari UIN Sunan Kalijaga di sini sudah ada pandangan terkait untuk pekerjaan, atau memang istilahnya ya saya akan menjalani sebagai ibu rumah tangga terlebih dahulu sebelum nanti saya mengabdi di dunia akademik gitu, perguruan tinggi gitu. Alhamdulillah Mas, selama saya S3 ini Yogyakarta kenapa menjadi kota yang saya pilih buat studi doktoral, karena saya tahu iklimnya, atmosfernya itu sangat nyaman sekali buat belajar. Sangat nyaman, dan itu bisa saya komparasikan sekali dengan Purwokerto. Ketika saya di Purwokerto Mas, saya tidak biasa menulis di jurnal. Tidak pernah, maksudnya pernah itu pun karena tuntutan harus tesis, harus skripsi begitu. Tapi ketika di Jogja itu kayak teman-teman pinter-pinter menulis jurnal, Masya Allah. Teman-teman mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang S2-nya di sini, lalu mereka S3 bareng saya di kelas. Saya melihat, wow, seneng banget nulis, seneng banget riset, tahu tentang jurnal. Saya benar-benar belajar dari teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sangat luar biasa, ghirah, passion, gairah menulisnya sangat luar biasa. Nah, saya berusaha untuk mengikuti itu dengan mengikuti berbagai riset yang saya lakukan bersama teman-teman, baik itu di teman-teman Beasiswa Indonesia Bangkit sama Awardi maupun teman-teman di kelas. Nah, kebetulan dari riset itu saya juga presentasikan melalui konferensi internasional. Saya pernah 1 kali di Bangkok. Ternyata wah, menyenangkan sekali. Riset saya suka. Dan di BIB itu di beasiswa kami ketika riset dibayar Mas. Ya didanai. Didanai. Konferensi internasional juga didanai Mas. Waktu itu ke Bangkok. Nah jadi karena didanai dan saya suka, alasan apa yang harus saya tolak? Saya senang sekali untuk dunia riset ini gitu, dunia menulis karya tulis ilmiah, sangat suka sekali. Nah setelah saya lulus nanti, karena saya suka banget Mas sama dunia penulisan ilmiah, penulisan jurnal, suka riset gitu.
Saya setelah lulus, insya Allah saya pengen mencoba mendaftar di BRIN. Oke. Semoga ada CPNS BRIN, karena BRIN sangat butuh S3, saya tahu banget. Jadi insya Allah saya pengen coba di BRIN sih. Oke, kita doakan sama-sama. Amin, Semoga amin, ya Allah. cita-citanya membawa keberkahan buat keluarga, juga bisa Amin. menambah pengalaman. Istilahnya semakin tinggi pohon itu juga semakin besar terpaannya ya. Iya, betul Nanti banget. juga mikirin tentang keluarga juga. Yes. Nah, enggak apa-apa, tapi setiap orang berhak untuk bermimpi, apalagi wanita. Saya tahu bahwa saat ini memang banyak juga wanita-wanita yang kuat untuk menjadi pelopor perubahan ya. Kita tahu bahwa pendidikan juga itu membutuhkan peran yang sangat luar biasa. Baik pendidikan di rumah maupun memang pendidikan di luar begitu. Nah, saat ini pendidikan di Indonesia gitu kita tahu, tapi saya pengen melihat dulu dari sudut pandang S2-nya kan PGMI itu, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Iya, Gitu. Nah, betul. dalam konteks pendidikan sekolah dasar nih, menurut Kak Nisa sendiri nih, apa sih yang harus dirubah? Apa sih yang memang harus menjadi perhatian dari pemerintah, dan guru itu seharusnya seperti apa? Kan dulu pernah ngajar tuh. Iya, betul banget. Oke, kalau dalam pandangan saya dan berdasarkan pengalaman yang pernah saya miliki, saya pernah ngajar di MI juga, di SMA juga. Boleh jujur banget ya nih ya. Boleh. Guru itu idealnya guru itu ya bikin RPP, kemudian mendesain bagaimana kita bisa membawa pembelajaran itu menyenangkan, kemudian informatif, kemudian siswa sangat menikmati apa yang kita sampaikan, siswa cinta sama kita. Guru ketika bisa memberikan itu semua, sebetulnya itu aja kita tuh harus mempersiapkan dengan matang banget, Mas. RPP, metodenya harus seperti apa, medianya seperti apa. Itu aja kadang kita harus all out di situ, dan kita di situ aja sudah cukup banyak mengeluarkan energi. Oke. Tapi guru di Indonesia, nah ini yang saya rasakan, terlalu banyak dibebankan urusan administrasi. Oke. Urusan administrasi seperti itu jadi kayak ke distract gitu, Mas. Daging atau secara substansial seorang guru itu harus fokus untuk student center, memikirkan bagaimana pembelajaran yang menarik, dagingnya supaya dapat gimana, siswanya supaya jatuh cinta dengan kita sekaligus materi yang kita sampaikan bagaimana. Kalau sebenarnya guru udah cukup sibuk untuk itu gitu. Tapi beban administrasi di sekolah itu kadang benar-benar membuat kita jadi tidak all out untuk mempersiapkan yang tadi. Oke. Kebanyakan guru pada pusingnya adalah urusan administrasi. Saya mau bicara soal yang aksi nyata waktu itu, Mas. Yang kita harus menyelesaikan berbagai proyek itu, Mas. Wah, itu benar-benar kayak ya Allah, ini kayak membuat tugas kita sebagai guru ke distract banyak sebetulnya. Walaupun banyak manfaatnya juga sebetulnya. Tapi kalau kita bicara tentang beban kurikulum merdeka yang kemarin itu, adanya aksi nyata itu kayak ujung-ujungnya ya, Mas, kita kayak formalitas aja mengikuti berbagai macam tuntutan dari aksi nyata itu. Seperti contohnya adanya kita harus mengikuti seminar untuk mendapatkan sertifikat beberapa JP itu. Jadinya bisnis. Bukan daging yang kita dapatkan, tapi kapitalis dalam pendidikan gitu loh. Bisnis komodifikasi. Jatuhnya ke komodifikasi pendidikan banget. Jadi kayak bukan dagingnya pendidikan yang kita dapatkan, tapi bisnis pendidikan yang kita dapatkan. Bukan ke gurunya sih, yang gurunya tuh jadi korban bisnisnya, tapi bagian atasan yang senang sekali sih dengan bisnis itu, seperti itu. Kita paham semuanya lah. Kalau kita ngomongin semuanya terlalu panjang lebar, nanti kita malah mengorek-ngorek kita mencari kesalahan dari sistem kah atau mekanisme gitu. Tapi mau nggak mau itu tetap kita lihat sebagai salah satu warna pendidikan di Indonesia. Betul banget. Kita tidak bisa, ini disclaimer buat teman-teman di rumah begitu. Apapun yang berhubungan dengan
peraturan apapun yang berhubungan dengan tata tertib yang memang sudah dirumuskan dari pemerintah, memang mau nggak mau kita jalankan. Tapi hasilnya kita tahu sendiri bahwa pemerataan pendidikan itu, apalagi di tingkat sekolah dasar, masih banyak ketimpangan begitu ya. Nah, kalau Kak Nisa ngomongin tentang aturan dan kewajiban begitu, nah punya ide nggak? Kira-kira kalau guru mau lebih bisa menciptakan kelas yang baik, atau guru itu memang bisa menjadi student center yang setidaknya hanya mengikuti formalitas atau kewajiban dari pemerintah saja, itu gurunya harus seperti apa sih? Gurunya harus seperti apa? Iya, supaya kita bukan hanya ngomongin tentang caci maki untuk peraturan dan lain-lain, tetapi memang kita mulai dari guru-gurunya sendiri supaya memang mentalnya kuat, sikapnya, karakternya kuat begitu. Jadi gurunya mau ditaruh di manapun, kalau masih di Indonesia, guru dihantam baja pun itu baja yang bengkok gitu. Jadi gurunya harus gimana gitu. Oke, yang pertama, gurunya menurut saya harus paham sama potensi dirinya dulu, potensi diri. Yang selanjutnya kalau kita udah paham dengan potensi kita, guru jangan sampai gak seneng sama anak-anak deh. Guru ya harus mencintai apa yang dilakukan, harus mencintai apa yang dia hadapi. Mengajar anak-anak SD tuh, anak-anak gitu ya kan, ada rewel-rewelnya gitu ya Mas, ada lucu-lucunya, ada gemes-gemesnya. Kalau guru nggak cinta dengan core-nya itu, pekerjaan intinya itu, ya nggak jadi. Nawa itu jadi gurunya ya hanya untuk berangkat kantor gajian, ngajar pun asal-asalan. Menurut saya jadi guru tuh harus pakai hati sih Mas. Harus pakai hati, gimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, siswa jatuh cinta ke kita. Siswa nggak bakal jatuh cinta kalau kita nggak punya cinta Mas, gitu. Saya mengajar sangat penuh cinta sih. Aduh, mau nangis. Kenapa ini? Kenapa mau nangis gitu? Kan ngajarnya hanya beberapa tahun sebenarnya, atau ada ini beberapa? Nggak apa-apa. Tapi ada tisu, nanti tisunya di luar. Karena saya sangat mencintai siswa-siswa saya. Saya sangat suka ngajar. Saya sangat mencintai siswa-siswi saya. Saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, dan saya bangga banget Mas, siswa-siswi saya bisa memperoleh kejuaraan di berbagai lomba. Saya sangat suka ngajar dan saya suka mengajak siswa untuk keluar kelas untuk berkarya seperti itu, dan kami sering menjadi juara Mas. Saya sering mengajak anak-anak untuk berkarya dan menjadi juara seperti itu. Kalau aduh maaf ya. Enggak apa-apa. Nah seperti apa yang Kak Nisa obrolin tadi, kalau memang Kak Nisa itu merasa sayang banget dan merasa terharu saat teringat gimana cara mengajar di madrasah, di sekolah dasar begitu, gimana harus memperlakukan anak-anak begitu. Saya rasa panggilan Kak Nisa ini juga ada di dunia pendidikan begitu, bukan hanya di penelitian gitu. Nih seolah-olah nih ya, seumpama nih qadarullah nanti Kak Nisa jadi dosen gitu yang harus mendidik mahasiswa-mahasiswa, di mana mahasiswanya itu keterampilan untuk di sekolah dasar gitu. Diberikan pilihan dengan BRIN gitu. Semuanya sama-sama baik gitu sih. Tapi kalau kita ngomongin kebermanfaatan, mungkin semua juga ada begitu. Nah, ada nggak ketimpangan salah satu pihak gitu? Pilihan yang sulit sih, karena saya juga senang banget ngajar. Saya suka mengajar anak-anak SMA. Saya suka mengajar mahasiswa juga saya suka. Apalagi kalau mahasiswanya bisa berkarya, lalu dari karyanya bermanfaat untuk orang lain, itu saya sangat bangga banget Mas jadi pendidik. Kalau disuruh milih mau jadi dosen atau di BRIN begitu ya, saya melihat ini sih Mas, mana yang lebih mungkin dulu gitu. Misal tiba-tiba UIN Sunan Kalijaga ingin
ingin meminta bantuan saya untuk menjadi dosen di sini seperti itu. Sementara di BRIM belum ada apa-apa, saya akan menjalani itu dulu. Seperti itu. Karena dua-duanya saya suka, saya mencintai dua-duanya. Tapi yang lebih dulu datang siapa, saya akan menjalani itu. Oke, itu pilihan ya, setidaknya. Nah, kita tahu Indonesia itu masalah untuk kesejahteraan guru itu kurang gitu. Iya. Ya, terus kita tahu juga bahwa kalau kita berada di ranah akademik, begitu menjadi dosen, begitu atau peneliti, begitu ya jangkauan kita, ranah kita hanya dapat membentuk mahasiswa itu untuk memiliki output pengajaran di sekolah dasar seperti apa, gitu. Jadi kita tidak bisa merasakan langsung di tingkat bawah, begitu. Kita salah satunya ya hanya mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi perwakilan kita supaya menjadi mahasiswa yang produktif dan lebih baik, begitu. Nah, saat ini pendidikan tidak hanya menjadi seorang guru, tapi banyak influencer gitu. Kita kalau dilihat dari kacamata Kak Nisa sendiri nih, tuh apa sih manfaat kalau guru-guru itu jadi influencer? Kita tahu bahwa influencer itu ada yang kritis, ada juga teman saya Alfian Bahri itu ternyata memang dia menolak untuk menjadi seorang PNS gitu, dan dia lebih suka menjadi seorang guru honorer SMP bahasa Indonesia. Nah, dan dia mengkritisi tentang pemerintahan. Dia juga aktif menulis buku dan jadi public speaking di mana-mana tentang pendidikan gitu. Apakah talent seperti itu dibutuhkan? Oh, iya banget, Mas. Saya juga guru yang jadi content creator juga sebetulnya. Menurut saya ya itu apa ya, dua pekerjaan yang saling mendukung. Guru di kelas menyuarakan daging-daging pendidikan, materi-materi pelajaran dalam kelas. Ketika menjadi influencer ya jangkauannya lebih luas lagi. Dan sekolah itu tidak hanya gedung seperti ini. Kita menjadi guru itu tidak hanya terbatas pada ruangan yang seperti ini. Pokoknya sekolah itu ya alam raya seperti itu. Ketika influencer bisa berbicara dimanapun di luar ruang kelas, ya itu adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Semua orang itu guru dan alam raya adalah sekolahku. Iya, jadi menjadi influencer ya kita bisa menjadi guru tanpa harus di dalam kelas. Ketika influencer bisa menyuarakan tentang pendidikan di luar kelas, ya itu harusnya begitu memang. Tapi setidaknya dari pendapat Kak Nisa mendukung sekali tuh tentang pengembangan keterampilan di bidang media digital begitu. Nah, guru-guru sebenarnya memang harus dengan perkembangan zaman begitu. Iya, betul. Kalau kita pahami bahwa guru-guru itu juga memiliki beberapa kapasitas gitu, mungkin sarana dan prasarana dan lain-lain begitu. Nah, belajar dari Kak Nisa sendiri, kalau tadi terbatas dengan sarana dan fasilitas, juga sudah banyak belajar tentang menjadi guru seperti apa. Sekarang ada di tingkat yang lebih tinggi menjadi seorang mahasiswa doktoral begitu ya. Nah, Kak Nisa sendiri nih, kalau saya boleh tanya gitu, selama ini gitu, kalau Kak Nisa melihat sudut pandang ke beberapa teman mahasiswa gitu, ada nggak kiat-kiat yang istilahnya memberikan apa ya istilahnya seperti tahapan-tahapan sukses ke mahasiswa supaya memang bukan hanya sekedar memanfaatkan fasilitas dari orang tua, tetapi dengan kemampuan dan apapun yang ada di sekitar mereka. Baik, buat teman-teman mahasiswa ya, yang pertama ayolah kita kenal diri kita. Kita kenal dengan potensi-potensi di dalam diri kita. Gimana kita memahami potensi? Ya banyak cara. Apalagi kita kalau kuliah ada ekskul, ada intrakurikuler. Kita ikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Ikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin lomba, baik itu lomba dalam negeri, luar negeri, lomba dalam kampus, luar kampus. Kita ikuti kegiatan tersebut. Dengan begitu kita akan menemukan kita itu kemampuannya seperti apa, kita itu potensi-potensinya seperti apa. Dengan begitu kita mengenal diri kita. Yang pertama itu. Jangan menjadi mahasiswa yang kos
kampus, kos lagi, kampus, nongkrong di kafe, gosip-gosip, kos, kampus, jangan cuman kayak gitu. Kalau bisa gak apa-apa nongkrong, gak apa-apa ngopi, tapi ngopi yang berkualitas. Ngopi bahas riset, ngopi bahas topik-topik di Indonesia yang lagi nge-in banget, lalu dijadiin karya tulis, malah jadi karya. Itu menurut saya apa ya, salah satu tahapan kita itu mengenal diri kita seperti apa. Tuh, itu yang pertama. Kalau kita sudah mengenal diri kita seperti apa, jangan lupa kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan sosial kita, dengan lingkungan kita. Kita membangun relasi yang baik dengan dosen, kita membangun relasi yang baik dengan teman-teman, dengan orang-orang di luar kampus. Dengan kita mengenal, berelasi dengan banyak orang, Iya tentu itu akan memudahkan kita kalau suatu saat kita punya acara apa, punya keperluan apa, itu kita akan mudah untuk terkoneksi satu sama lain dengan mudah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya sendiri ya Mas, selain saya memahami diri saya, lalu saya mencoba untuk punya banyak teman-teman, komunitas, baik teman ataupun dosen, saya mencoba untuk menulis apa yang ingin saya capai dalam hidup saya. Saya sudah menulis dari sejak saya SMA, saya menulis dream map Mas namanya. Dream map saya menulis dalam kertas, mulai dari tahun ini, umur ini saya mau ngapain, setelah ini mau ngapain, abis ini S1, abis ini S2, abis ini S3, abis itu mau ngapain, mau kemana. Saya sudah menuliskan itu, namanya dream map. Saya tempel di tempat yang setiap hari saya baca, setiap hari saya lihat di pintu rumah saya, di pintu rumah kamar saya menempel itu. Jadi tiap hari saya baca itu Mas, baik dalam keadaan mood, tidak mood, lagi ngantuk atau lagi bersemangat, saya tiap hari lihat tulisan itu. Dengan kita melihat tulisan itu, secara tidak langsung itu akan terekam lewat indera mata kita ke dalam ingatan kita setiap hari, ke dalam pemikiran kita setiap hari. Oh ya, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu, seperti itu. Jadi kayak apa ya, itu terekam gitu Mas, keinginan-keinginan itu, capaian-capaian itu terekam setiap hari sehingga tidak pernah lupa. Sehingga saya tahu 1 jam kemudian mau ngapain, 1 minggu mau ngapain, tahun depan mau ngapain. Saya udah ada arah dan tujuan. Tapi kalau tidak ditulis saya bingung saya mau ngapain. Oke. Seperti itu. Benar sekali ya. Jadi teman-teman di rumah juga boleh tiru nih cara Kak Nisa untuk mendapatkan goalnya seperti apa. Kehidupan itu bukan hanya sekedar hidup gitu, bahwa kita harus mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita punya rutenya gitu. Semoga ya yang di rumah dan terutama mahasiswa juga bisa paham sih. Ini salah satu kaca yang besar sekali yang bisa kita lihat, bahwa wanita itu saat mau sukses dan mencapai apapun yang dia inginkan itu harus ada rutenya, harus ada pedomannya. Nih, menarik sekali sih sebenarnya. Terus kita sudah bicara panjang lebar tentang gimana pendapat Kak Nisa tentang pendidikan, gimana menjadi seorang guru gitu. Nah, ini agak flashback kecil ini, flashback kecil supaya kita belajar dari hal yang sedikit untuk bisa menghargai yang besar. Gitu. Kak Nisa, sudah bekerja kan? Sudah. Udah pernah bekerja artinya. Sudah pernah. Kalau sekarang kan lagi studi ya kan? Studi betul. Nah, dulu masih ingat gak pertama kali gaji menjadi seorang guru berapa? Waktu di MI nih Mas. Iyalah. Waktu di MI. Nanti ada stepnya sampai digaji Kemenak ini. Waktu di MI saya cuman gajinya pernah 200.000. Oke, setahun. Sebulan. Iya, 250 kayak 300 udah kayak gede banget ya Allah. Kayak lihat uang 300 tuh kayak seneng banget saat tahun itu. Tahun berapa? 2016. 2016 masih 200.000. 250.000. Iya. Untuk sekelas guru negeri. Iya negeri. Oh, guru negeri. Kira-kira apa sih yang membuat memang? Waktu itu bukan negeri. Waktu yang pertama bukan negeri. Waktu guru negeri 900 Mas. Guru negeri 900. Oke. Naik 900. Berarti dari 200 naik ke 900. Iya, betul. Naik lagi gitu. Naik ke lagi. SMA ini. Iya betul. Okay. Nah, menurut Kak Nisa nih, sewaktu dulu gaji 200 untuk guru sekolah dasar yang notabene pendidikan dasar banget bagi anak-anak, penting sekali. Yes. Ya. Gimana nih sudut pandang dari? Aduh,
itu agak-agak pahit banget ya kalau cerita itu tuh. Kayak selain ngajar, kami kan generasi milenial ya Mas, itu sering buat ya di luar ngajar sering dipakai buat kita diminta untuk ngelesin atau kita apa misal ada lomba apa gitu ya Mas, ada lomba pidato bahasa Inggris atau ada pementasan apa yang harus melibatkan anak-anak, harus melatih anak-anak di pementasan itu, kita kan diminta untuk ngurusin itu. Kadang kayak kita sering diberi pekerjaan yang di luar ngajar kita, atau itu pekerjaan guru lain tapi kita yang megang, itu sering banget, atau yang berkaitan dengan administrasi. Itu seperti itu. Nah, kadang dengan waktu dan tenaga yang habis banyak, lalu kita hanya menerima 250 tuh kayak wow. Tapi ya udah kayak alhamdulillah banget, 300 tuh kayak alhamdulillah banget. Keajaiban. Kayak seneng banget. Bisa hidup. Sangat luar biasa sekali ya. Dengan gaji segitu aja kita bisa hidup begitu ya. Yeah, amazing. Tapi kita nggak usah kaget sebenarnya, dan kita nggak usah tutup-tutup. Ya itu fakta sebenarnya. Mau nggak mau itu kita harus terima. Kalau kita bilang bahwa guru itu memang bukan pekerjaan tapi panggilan jiwa. Gitu. Nah, mau nggak mau ya kita syukuri. Nah, kalau kalian yang nonton ini jurusan sekolah dasar atau pendidikan guru madrasah ibtidaiyah begitu. Nah, boleh kalian pertimbangkan mau menjadi guru yang seperti apa supaya nanti memang kalian bisa menghargai dari hal yang kecil disyukuri dan mencari hal yang lebih besar bisa lebih disyukuri lagi begitu ya. Nah, di podcast PGMI Menyapa ini saya tidak akan menghadirkan semuanya dari ruang lingkup atau sudut pandang sekolah dasar atau mahasiswa sekolah dasar saja. Siapapun boleh berbicara tentang pendidikan, tetapi di sini ranahnya bukan untuk membuka apa yang tidak baik. Di sini ranahnya adalah untuk memberi motivasi, memberikan gambaran bahwa kita bisa belajar dari narasumber kita bisa belajar dari mahasiswa-mahasiswa yang tekadnya dari luar pulau sampai ke Jogja seperti apa begitu ya. Nah, tetapi kan saat ini sudah dibilang alhamdulillah ada di atas ars apa di atas angin ini. Di angkasa. Di angkasa. Sekarang sudah di cover dari Kementerian Agama. Alhamdulillah. Otomatis bulanan ada, uang buku ada, ruang riset ada ya kan? Semuanya. Nah, gitu teman-teman. Jika kalian memang punya ambisi untuk pendidikan yang lebih tinggi dan mengejar beasiswa mau nasional, internasional begitu, kejarlah. Selama ada kemauan pasti ada jalan begitu. Iya betul banget. Diberikan kemudahan. Seperti Kak Nisa nih sekarang sudah ada di atas angin. Waduh. Beliau juga tidak melupakan pembelajarannya dari masa dia bawah sampai tahapan sampai sukses ini gitu. Amin. Jadi banyak yang ingin menjadi seorang wanita yang strong, juga ada menjadi wanita yang berpendidikan tinggi begitu. Nah, ini luaran ya. Kita 1 jam ya. Oke. Nah, Kak Nisa nih, udah semester berapa? Sekarang masuk semester 3 Mas. Semester 3, Iya. Bentar lagi dong. Enggak. Masih ada 1,5 tahun. Di LPDP 4 tahun Mas. 4 tahun? Iya. Tapi udah gak kuliah. Kita tinggal fokus disertasi aja. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang beasiswa nih, tuh, enaknya apa sih kalau kuliah pakai beasiswa? Kasih tahu tuh anak-anak mahasiswa yang udah lulus. Oke, baik. Waduh, enaknya apa? Banyak enaknya Mas. Pokoknya buat teman-teman yang punya yang mencintai ilmu, yang sangat suka belajar, yang gairah keilmuannya terus berkembang, yang ingin gairah keilmuannya terus berkembang. Come on guys, banyak banget beasiswa di dunia ini. Beasiswa tuh bertebaran di mana-mana. Kita bisa mencari beasiswa dimanapun. Salah satu yang disediakan pemerintah adalah beasiswa yang ada di bawah naungan LPDP. LPDP itu ada LPDP Kemenkyu, kemudian ada BPI itu khusus guru dan dosen, kemudian ada beasiswa Indonesia Bangkit di mana LPDP itu berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Nah, teman-teman silakan gunakan, manfaatkan apa yang pemerintah sediakan, itu
ya untuk mengoptimalkan keilmuan kita. Kalau pengen kuliah S2, pengen S3, pengen lanjut tapi merasa tidak punya biaya untuk itu, come on guys, kan ada beasiswa gitu. Ada banyak beasiswa, apalagi sering banyak webinar mas. Kita-kita itu para awardee sering ngadain webinar gratis. Webinar bagaimana cara how to get scholarship tuh kita sering banget. Awardee manapun, BIB, BPI, LPDB Kemenq itu sering banget ngadain webinar yang gratis. Karena memang kami tidak boleh ngadain webinar ngomongin LPDP, ngomongin apapun berbayar tuh nggak boleh mas. Tapi harus benar-benar pure kita mengajak teman-teman untuk ayo berkarya, ayo menjadi seorang ilmuwan, ayo lanjut studi menggunakan beasiswa. Emang kita pure diminta untuk seperti itu. Oke. Kalau nanti ada mahasiswa nih, khususnya dari PGMI UIN Sunan Kalijaga ataupun alumni gitu, yang pengen tanya-tanya langsung ke Kak Nisa bisa? Bisa banget, silakan. Nanti kita cantumin Instagramnya di bawah ini. Terus apa TikToknya jika ada dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa banget. Malu tanya atau emang mentok tanya di YouTube atau di TikTok untuk mencari LPDP seperti apa, kesusahan, mau cari circle baru gitu, doktoral ya, silahkan nanti bisa menghubungi Kak Nisa ya. Iya, hitung-hitung di sini juga nambah silaturahim. Iya, saya sangat welcome sekali kalau ada yang mau konsul, ada yang mau discuss, mau sharing tentang beasiswa, saya sangat senang sekali. Oke. Nah, dulu nih, waktu lihat postingan untuk bisa masuk ke podcast ini, apa yang membuat Kak Nisa mau tuh masuk ke sini? Karena ini mas, karena saya dulu PGMI kan, saya mengikuti tuh Instagram PGMI UIN Sunan Kalijaga, saya ikut. Lalu saya tidak sengaja melihat postingan ada podcast. Wah, podcast menarik nih, karena saya seneng banget diskusi mas. Saya sering banget ngopi-ngopi bareng teman-teman untuk sekedar diskusi. Oh ya, ini informasi ya mas, saya di kelas di S3 perempuan sendiri. Semuanya cowok. Semuanya cowok. Nah ini juga nih buat teman-teman semuanya, jarang ada S3 cewek. Kata teman-teman, kok aku cewek sendiri ya, saya gitu. Ini mana sih ibu-ibunya di mana sih ini, kok ini saya sendiri ya. Jenengan mulia bu, gitu kata teman S3. Jenengan mulia bu, emak-emak tapi diizinkan sama suaminya buat S3. Celetukan salah satu teman S3. Jarang lah bu, ibu-ibu emak-emak mau S3, mereka di rumah lah ngurusin anak. Jenengan mulia tuh suaminya mengizinkan S3. Saya langsung merenung setelah ada orang ngomong kayak gitu. Oh, jadi ini yang dipahami orang-orang. Bahwa perempuan umumnya ya habis kuliah S1 ya jadi ibu terus di rumah, atau S2 ya udah paling pol S2. Kalau S3 ngapain sih lu tuh yang ngurusin anak. Nah umumnya orang berparadigma seperti itu. Saya ingin teman-teman semuanya kita bisa loh jadi istri, jadi ibu, tapi kita juga bisa jadi mahasiswa juga. Menurut berkarir saya juga. Iya, berkarir juga. Karena kata Dian Sastro betul, seorang ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas gitu. Dan saya udah punya obrolan banyak buat anak saya laki-laki ini. Dari sini saya lulus, saya ingin ngobrol banyak tentang kehidupan, tentang bagaimana menjadi laki-laki, bagaimana memperlakukan perempuan, bagaimana kita menjadi seorang pria, menjadi seorang suami, bagaimana kita menjadi orang yang berpendidikan. Saya pengen anak saya lebih dari saya. Semua orang tua. Iya, saya pengen, semua orang tua pasti ingin anak yang terbaik kan mas. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kalau ibunya tidak berpendidikan gitu. Seperti itu. Beruntung sekali Bu Nisa. Amin. Iya. Kita tahu bahwa memang kita nggak semuanya bisa melihat ya, mahasiswa kita itu mempunyai latar pendidikan atau latar keluarga yang beruntung dan lain sehingga itu bisa menjalankan pendidikan yang baik. Iya betul. Tapi selama ada keyakinan, saya yakin semuanya mahasiswa atau alumni semuanya, ayo dah kita menghargai kemampuan kita menghargai apa yang sudah diciptakan dan diberikan oleh Sang Pencipta. Kita wajib berusaha. Apapun yang kita usahakan pasti ada hasilnya. Iya betul banget. Jadi tetap semangat untuk mahasiswa-mahasiswa di PGMI UIN Sunan Kalijaga dan seluruh semua mahasiswa. Orientasi kita sudah harus bisa kita tingkatkan. Orientasi kita harus kita rubah, bahwa pendidikan itu memang awal dari kesejahteraan gitu. Ya, saya kira
sudah 1 jam kita ngobrol. Wah, kita sudah 1 jam Iya, ya. sudah jam 2, kita mulai jam 1 gitu. Oke. Nah, terima kasih banyak. Next, lain waktu akan saya undang dengan topik yang lebih kritis. Oke Kak Nisa, kita akhiri podcast sesi 2 ini. Terima kasih banyak pengalamannya dari S1, S2, S3 jadi awardee dan luar biasa sekali mau berbagi begitu dengan mahasiswa-mahasiswa khususnya di PGMI UIN Sunan Kalijaga. Saya yakin akan saya undang lagi dengan beberapa konteks yang berbeda nanti ya. Apalagi kita akan bicara tentang pendidikan. Ranahnya akan luas lagi. Nah, gimana nanti ada spesifikasi atau kualitas dari Kak Nisa yang memang saya minta untuk mengeluarkan nanti. Sekiranya siap, untuk menambah pengetahuan gitu. Ada quotes untuk teman-teman mungkin wanita atau mahasiswa wanita gitu. Laki-laki yang notabene sudah bisa bekerja itu harus bagaimana juga kepada istrinya yang ingin melakukan pendidikan yang tinggi. Boleh kita. Oke. Ada quote sih, tadi pas saya minta quote kan. Ada quote, if plan A didn't work, the alphabet still has 25 more letters. Ketika plan A itu tidak bisa berjalan, alfabet itu masih banyak kata, masih 25 huruf, tenang aja. Jadi kalau kita gagal memilih satu jalan, kita bisa menggunakan mencoba jalan yang lain teman-teman ya. Jadi jangan gampang putus asa. Misal nih, mau S3 ikut daftar beasiswa LPDP, gagal di LPDP Kemenq, kita coba LPDP yang Kementerian Agama, gagal lagi coba pakai BPI atau beasiswa yang lain karena beasiswa itu banyak. Itu contohnya, itu seperti itu. Terus tadi Mas bilang apa Mas? Untuk laki-laki yang mungkin mau mengizinkan istrinya. Buat semua laki-laki di dunia ini, jangan pernah insecure ketika memiliki perempuan itu yang punya semangat dalam belajar dan berkarir. Jangan pernah insecure, karena dalam pernikahan itu bukan kompetisi. Pernikahan itu bukan tentang kalah dan menang, tapi pernikahan adalah bagaimana kita bisa hidup dengan teman hidup kita, jalan berdampingan, saling bergandengan, saling bersinergi, saling bekerja sama. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, quotes yang luar biasa buat mahasiswa juga bisa, buat laki-laki itu juga bisa, semuanya. Nah, teman-teman semuanya, saya kira cukup podcast di PGMI Menyapa di sesi 2 ini. Saya ucapkan terima kasih banget buat Kak Nisa. Terima kasih kembali. Semoga S3-nya lancar. Amin gitu. ya Allah. Nanti bisa kita rundingkan lagi siap. Ngobrol di mana? Apa saya ke Purwokerto untuk liburan? boleh. Mampir gitu ya. Pokoknya kita saling support. Kita adalah calon pendidik bagi mahasiswa-mahasiswa. Kita akan support apapun yang berhubungan baik dengan kualitas dari pendidikan di Indonesia. Khususnya mahasiswa-mahasiswa di PGMI UIN Sunan Kalijaga. Kalian harus nonton ini. Semoga nanti bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri podcast sesi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you semuanya. See you. Bye-bye.